Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Chelsea kalah lagi, Pochettino sampaikan permohonan ke para bos. Chelsea kalah lagi akhir pekan lalu. Hal ini menandai berlanjutnya start buruk musim ini. Ini berarti Chelsea sudah tanpa kemenangan di 3 partai terakhir. Kekalahan ini mengangkat kembali tekanan terhadap Chelsea yang melanjutkan proyek jor-joran mereka. Proyek itu tampak belum menunjukkan tanda-tanda berhasil. Manajer The Blues Mauricio Pochettino pun mengirimkan pesan ke para bosnya. Pochettino meminta para bos tetap setia dengan rencana yang sudah disusun, yakni memandang tim ini untuk jangka panjang. Pochettino yang yakin dengan prospek timnya menyebut salah satu pekerjaan rumah terbesar mereka adalah mencetak gol untuk saat ini. Neymar minta pelatih Al Hilal dipecat. Baru sekitar sebulan hijrah ke Arab Saudi, Neymar sudah diterpa kabar kurang sedap. Menurut laporan Sport Italia, mantan pemain Barcelona itu marah dengan sang pelatih Jorge Jesus. Jesus mengkritik Neymar atas perilaku kurang baik yang ternyata tidak diterima si pemain. Saking kesalnya, Neymar sampai meminta agar Al Hilal mendepak Jorge Jesus meski masih terikat kontrak sampai 2024. Adapun laporan dari Mundo Deportivo bahwa Neymar dan Jorge Jesus nyaris baku hantam. Disebutkan pula bahwa Jorge Jesus dan manajemen Al Hilal, termasuk agen si pelatih, sudah menggelar pembicaraan. Pelatih berusia 69 tahun itu diperingatkan akan resiko pemecatan. Darwin Núñez kini lebih bahaya, ini sebabnya. Gol Darwin Núñez membantu Liverpool mengamankan kemenangan atas West Ham United. Jurgen Klopp memuji Núñez yang sudah banyak berkembang musim ini. Dia sudah membuat langkah-langkah masif dalam beberapa pekan terakhir. Dia adalah sebuah ancaman. Lihat golnya kan? Itu kelihatannya cukup bagus, ya enggak? Itu gol yang sangat mantap, kata Klopp dilansir Football 365. Berkembang dalam menyerang, Núñez juga membaik dalam kontribusi bertahan. Kini pemain 24 tahun itu bisa bertahan dengan lebih rapi secara kolektif. Frenkie de Jong cedera bisa main di El Clasico? Frenkie de Jong cedera saat Barcelona menang atas Celta Vigo. De Jong disebut mengalami cedera pada pergelangan kaki kanan. Laporan terbaru menyebut De Jong tiba di pusat latihan Barcelona pada hari Senin dengan menggunakan kruk. Barcelona memang belum mengumumkan berapa lama De Jong akan menepi, namun laporan Mundo Deportivo menyebut gelandang 26 tahun itu bisa absen 5-7 pekan. Cedera ini membuat partisipasi De Jong di El Clasico yang digelar 4 pekan lagi masih jadi tanda tanya. Momen Bellingham menghindar demi tak injak lambang Atletico. Di tengah tensi panas El Derby, gelandang Real Madrid Jude Bellingham masih menyimpan respek untuk sang rival Atletico Madrid. Momen itu terjadi ketika Bellingham berjalan menuju ruang ganti dan di depannya ada lambang Atletico yang terlukis di rumput. Mengetahui ada lambang klub rival, Bellingham kemudian berjalan agak ke pinggir agar tidak menginjaknya, kemudian terus berjalan hingga ruang ganti. Canda Guardiola soal krisis pemain Manchester City, saya yang main. Manchester City kehilangan sejumlah pemain jelang laga Piala Liga Inggris kontra Newcastle United. Ia memastikan akan memanfaatkan sejumlah pemain akademi hingga bercanda akan ikut main khususnya untuk mengatasi keterbatasan di lini tengah. Beberapa pemain yang sudah mendapatkan banyak menit bermain tak akan main lawan Newcastle. Carabao Cup bagus buat semua pemain yang tidak tampil reguler. Mereka bisa mendapatkan menit bermain dan itu sempurna, kata Guardiola dilansir dari Talksport. Itulah sebabnya kami akan bermain dengan mereka yang membutuhkan kesempatan main. Anak-anak akademi, mungkin saya. Pinggang saya sudah membaik kok, jadi mungkin saya main beberapa menit, imbuhnya. Tenang, Declan Rice hanya cedera ringan.
Declan Rice ditarik keluar karena cedera punggung saat membela Arsenal di laga melawan Tottenham Hotspur pada minggu lalu. Namun ia diperkirakan sudah bisa kembali bermain akhir pekan ini. The Athletic melaporkan cedera itu tidak seserius yang diperkirakan. Ia akan terus dipantau dalam beberapa hari ke depan. Rice mungkin diistirahatkan saat Arsenal bertemu Brentford di Piala Liga Inggris tengah pekan ini, namun berpeluang tampil di laga tandang melawan Bournemouth pada Sabtu mendatang. Vidal kesal dengan perlakuan Ten Hag ke Ronaldo, sebut-sebut potak. Ex-gelandang top Chile Arturo Vidal mengecam manajer Manchester United Erik ten Hag. Vidal geram dengan perlakuan Ten Hag pada Cristiano Ronaldo. Pelatih itu datang dengan buruk, bagaimana bisa Anda menyingkirkan Cristiano Ronaldo? Dia itu kan pencetak gol terbanyak mereka dan dia menyingkirkan dia. Pria-pria botak ini sungguh rumit, celetuk Vidal yang dilansir Sportskeda. Jadon Sancho gak minta maaf ke Erik ten Hag, perang dingin di MU jangan harap berakhir. Situasi internal di skuad Manchester United masih belum kondusif. Fabrizio Romano mengklaim bahwa situasi antara Sancho dan tim kepelatihan Manchester United masih sangat tegang. Belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua belah pihak. Satu-satunya perdamaian bisa tercapai adalah jika Sancho bersedia meminta maaf secara pribadi ke ten Hag serta ke semua staf pelatih dan seluruh anggota skuad Manchester United. Jadon Sancho disebut tak boleh pakai fasilitas MU, ruang makan pun dilarang. Jadon Sancho belum menyudahi konfliknya dengan pelatih Manchester United Erik ten Hag. Terkini, winger Inggris itu disebut tak boleh memakai fasilitas klub imbas masalah yang tak kunjung usai. Menurut laporan media Inggris Mirror, Sancho telah diasingkan dari semua fasilitas tim utama MU. Bahkan ia pun tidak boleh memakai ruang makan tim. Kini Sancho kabarnya terpaksa makan bersama para pemain akademi MU. Sejauh ini belum ada kata damai dari Sancho dan juga Ten Hag. Luka Vuskovic resmi gabung Tottenham Hotspur. Tottenham baru saja memastikan diri mendapatkan talenta muda asal Kroasia, yakni Luka Vuskovic. Vuskovic didatangkan The Lily Whites dengan biaya transfer sebesar 12 juta pound sterling atau setara dengan 226 juta rupiah. The Lily Whites mengkonfirmasi bahwa Vuskovic akan menerima kontrak jangka panjang berdurasi 5 tahun hingga 2030. Kabar tersebut juga sudah dikonfirmasi oleh juru transfer asal Italia Fabrizio Romano, namun diketahui Vuskovic akan bergabung dengan Spurs pada tahun 2025 mendatang saat ia berusia 18 tahun. Jalan Lapo 7 terlihat di Stamford Bridge, pertanda Chelsea mulai depak Pochettino. Mantan pelatih Real Madrid Julen Lopetegui terlihat sedang berkunjung ke Stamford Bridge di hari yang sama ketika Mauricio Pochettino kembali menelan kekalahan sebagai pelatih Chelsea. Kehadiran Lopetegui di markas Chelsea mungkin saja merupakan sebuah kebetulan. Namun ada perasaan bahwa ada sesuatu yang terjadi di balik tabir Lopetegui berada dalam bayang-bayang menunggu Pochettino melakukan kesalahan lagi yang dapat terjadi akhir pekan depan saat The Blues menghadapi Fulham di Craven Cottage. Presiden Atletico ikut senang Joao Felix bersinar di Barcelona. Presiden Atletico Madrid Enrico Cerezo mengaku tak sakit hati dan justru ikut senang melihat Joao Felix bersinar bersama Barcelona. Saya selalu mengatakan bahwa ia adalah pemain fantastis dan ia menunjukkannya di Barcelona, ujar Cerezo seperti dilansir Goal. Bersama kami, ia tidak beradaptasi, ia tidak beruntung, namun ia adalah pemain hebat di Barcelona. Ia juga pemain hebat di sini, pujinya. Kala di derby ibu kota, David Alaba janjikan kebangkitan Real Madrid. Bek Real Madrid David Alaba berjanji timnya akan bermain lebih baik setelah mengalami kekalahan telak di derby Madrid.
Mantan bek Bayern Munich itu meminta maaf melalui media sosialnya atas penampilan timnya. Madridista, kita semua berharap lebih. Ini bukan permainan kami, ini bukan permainan saya. Kami mengecewakan Anda kemarin, tetapi kami akan bangkit dan kami akan kembali ke performa terbaik Real Madrid, tulis Alaba. Istirahatkan Giroud, pelatih AC Milan siap andalkan Luka Jovic starter lawan Cagliari. Menghadapi Cagliari di Sardegna Arena Rabu 27 September, Stefano Pioli disebut akan mengistirahatkan Olivier Giroud dan memberikan kesempatan kepada rekrutan anyar Luka Jovic tampil sebagai starter. Dilansir dari Sempre Milan, ini akan menjadi kali pertama Luka Jovic tampil sebagai starter sejak didatangkan dari Fiorentina sebagai pemain pinjaman pada musim panas lalu. Keputusan menurunkan Luka Jovic sejatinya beresiko, apalagi kualitasnya sebagai bomber belum teruji. Namun mengingat kondisi Olivier Giroud dan status Cagliari sebagai tim papan bawah Serie A musim ini, keputusan Stefano Pioli kali ini bisa dimaklumi. Simone Inzaghi dihantui kutukan mengerikan usai samai rekor Antonio Conte. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi dihantui kutukan mengerikan usai samai rekor Antonio Conte yang memenangkan 5 pertandingan awal Liga Italia. Selain Antonio Conte, terdapat 2 pelatih Italia lainnya yang menorehkan rekor tersebut. Mereka adalah Roberto Mancini dan Helenio Herrera. Namun Inzaghi justru dihantui oleh kutukan mengerikan pada kompetisi Liga Italia 2023-2024. Dilansir dari La Gazzetta dello Sport, kutukan yang dimaksudkan adalah Simone Inzaghi bisa gagal untuk meraih Scudetto Liga Italia musim ini. Hal tersebut dikarenakan Conte, Mancini, dan Herrera tidak berhasil meraih gelar juara Liga Italia ketika memenangkan 5 pertandingan awal. Pelatih Juventus enggan garansi Federico Chiesa. Pelatih Juventus Massimiliano Allegri memberi indikasi bakal mengistirahatkan Federico Chiesa pada partai Liga Italia melawan Lecce Rabu 27 September. Allegri mengatakan Chiesa sedang kelelahan karena baru saja menjalani 2 pertandingan intens. Chiesa bermain sebagai starter pada partai melawan Lazio dan Sassuolo. Penyerang berumur 25 tahun itu tampil bagus di kedua laga tersebut dan berhasil menyumbang 2 gol serta 1 assist. Saya masih harus mengevaluasi kondisinya, dia tampil sangat intens di pertandingan sebelumnya sama seperti Vlahovic. Saya yakin pertandingan melawan Lecce juga akan berjalan intens, ujar Allegri. RB Leipzig cari cara untuk permanenkan Xavi Simons. Direktur RB Leipzig, Mark Eberl, memastikan bakal mengupayakan berbagai cara untuk mempermanenkan jasa Xavi Simons dari Paris Saint-Germain. Eberl merasa Simons telah memiliki keterikatan emosional yang kuat dengan di Rotten Bulan. Simons saat ini bermain untuk Leipzig dengan status pinjaman dari PSG hingga musim panas 2024. Kontrak Simons bersama PSG baru akan berakhir pada akhir musim 2026-2027. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!